guys, balik lagi bareng aku Karina Rahmadani. Nah, di sini kita akan ngobrol santai tapi tetap penuh wawasan pastinya. Nah, di sini kita akan bahas topik yang super penting, tapi banyak orang-orang itu menganggapnya rumit. Nah, di sini kita akan bahas topik tentang sistem perdagangan global. Biar aku nggak bingung sendiri, kita udah undang Dinda Adelia Putri sebagai narasumber kita. Hai kakak. Halo, makasih udah diundang. Senang banget bisa ngobrol santai hari ini tentang sistem perdagangan global. Oke nih, langsung aja ya Kak Dinda. Mungkin banyak dari kita udah dengar istilah sistem perdagangan global, tapi belum tentu paham artinya. Nah, bisa nggak sih Kak Dinda jelasin secara singkat sebenarnya apa sih sistem perdagangan global itu? Boleh banget dong. Jadi sistem perdagangan global ini tuh adalah mekanisme di mana negara-negara di seluruh dunia saling bertukar barang dan jasa. Nah, tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang nggak bisa dipenuhi sendiri oleh satu negara. Kayak contohnya nih, Indonesia nggak ekspor kopi ke Eropa, tapi malah impor mobil dari Jepang. Nah, itu kan hubungan timbal baliknya kayak semacam diatur lewat perjanjian internasional dan juga organisasi kayak WTO gitu. Berarti intinya sistem ini kayak jembatan yang menghubungkan ekonomi negara-negara di dunia ya Kak? Betul banget Karina. Jadi kayak tanpa sistem perdagangan global ini, tiap negara tuh mungkin bakal kesulitan untuk berkembang, karena kan gak semua negara tuh punya sumber daya yang lengkap ya. Oh iya, benar banget. Oke Kak, kalau gitu apa sih prinsip utama dari sistem perdagangan global ini? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi ada beberapa prinsip penting nih. Yang pertama ada free trade. Free trade itu negara itu ya kayak ngebuka pasar tanpa banyak hambatan. Hambatan yang dimaksud itu adalah kayak tarif dan juga kuota impor. Terus juga yang kedua ada keunggulan kooperatif. Keunggulan kooperatif itu negara itu fokus untuk memproduksi barang yang paling efisien atau murah bagi mereka. Misalnya nih kayak negara kan unggul di sektor pertaniannya, terus juga Korea Selatan unggulnya di industri teknologi. Berarti semua negara itu diuntungkan karena saling melengkapi ya Kak intinya? Iya betul banget, itu idealnya. Nah jadi tujuan akhirnya itu adalah untuk meningkatin efisiensi ekonomi global, terus juga untuk menciptakan lapangan kerja. Nah tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di banyak negara. Nah, tapi Kak, aku yakin gak semuanya berjalan mulus. Apa aja sih Kak tantangan yang dihadapi oleh sistem perdagangan global ini? Bener banget, jadi kan gak semuanya bisa berjalan mulus ya, ada beberapa tantangan utama. Yang pertama tuh ada ketimpangan ekonomi antar negara. Jadi negara maju tuh ya lebih sering diuntungkan karena mereka tuh punya teknologi dan juga modal yang besar dibandingkan negara berkembang. Terus juga yang kedua ada proteksionisme. Nah jadi ini tuh kebijakan di mana negara tuh ngelindungin produk dalam negerinya sendiri dengan cara ningkatin tarif tinggi pada barang impor. Terus yang ketiga, yang terakhir tuh ada isu lingkungan dan tenaga kerja. Karena kan seringkali ya produksi massal di negara berkembang itu nimbulin polusi dan juga eksploitasi pekerja. Wah, jadi di sistem perdagangan global ini nih ada juga ya Kak sisi-sisi gelapnya? Bener banget. Nah, makanya nih ya sekarang tuh banyak dorongan menuju perdagangan yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Misalnya kayak lewat green trade, terus juga sertifikasi produk ramah lingkungan. Nah Kak, kalau kita lihat sendiri ke negara kita, Indonesia, apa sih dampak positifnya dari keterlibatan dalam sistem perdagangan global ini? Banyak banget. Jadi Indonesia tuh bisa nge-ekspor produk unggulan mereka, contohnya kayak kelapa sawit, tekstil, terus juga produk digital. Nah, selain itu, perdagangan global tuh juga ngedorong transfer teknologi dan investasi asing yang pada akhirnya tuh ngebuka lapangan kerja baru. Tapi tentu aja harus diimbangi dengan kebijakan nasional ya, yang kuat, biar industri lokal tuh nggak kalah saing. Berarti kuncinya adalah menyeimbangkan antara keterbukaan dan juga pastinya perlindungan ekonomi di dalam negeri ya Kak? Iya betul sekali. Jadi Indonesia tuh ya harus pintar memanfaatkan peluang global tanpa kehilangan kemandirian ekonomi. Wah, menarik banget pembahasannya. Tapi teman-teman, sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Kak Dinda sebagai narasumber kita pada kali ini udah sharing ilmunya hari ini. Sama-sama Kak Karina, semoga bermanfaat ya, dan juga semoga semakin banyak yang tertarik untuk belajar tentang sistem perdagangan global.
Amin. Buat pendengar podcast ini, jangan lupa dengerin episode selanjutnya karena kita bakal bahas topik seputar ekonomi digital. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar semuanya. Dadah.